Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa takmulul barakat wa bi idnihi tuzadil mawjudat as-surur was sayyiat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nuzumun nayyirat. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibi. Shadaqallahul adim wa shadaqan nabiy rasulil karim wa nahnu ala dalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan Ibu, sahabat setia Kalam Badar, kajian Islam Ba'da Asar yang Allah muliakan. Pada kajian kali ini saya ingin berbagi mengenai bahwa puasa adalah ibadah syirriyah yang pahalanya pun adalah rahasia. Ketika kita berbicara keutamaan tentang puasa, tentu kita akan sering mendengar dari beberapa pernyataan para ulama tentang keutamaan ibadah saum. Begitu banyak para ulama membeberkan, menjelaskan secara jelas bahwa pahala ibadah puasa begitu luar biasa. Hadirin jamaah Kalam Badar, kajian Islam Ba'da Asar yang Allah muliakan. Jika kita melihat dari beberapa keutamaan ibadah saum ini, pernah saya membaca diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam munajatnya itu Nabi Musa berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam munajat itu Nabi Musa berdialog, "Ya Rob, adakah hamba yang kau muliakan sebagaimana engkau muliakan aku yang dapat berdialog langsung denganmu?" Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki para hamba di akhir zaman yang kedudukan mereka aku muliakan dengan bulan Ramadan." Kata Allah, "Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya jarak antara aku dan dirimu masih terhalang dinding oleh 70.000 hijab. Tapi ketika mereka mengeringkan bibir mereka, mengosongkan perut mereka, hingga pucat wajah mereka, dan menjadi kuning lesu kulit mereka disebabkan oleh puasa mereka, maka jadilah jarakku lebih dekat dengan mereka, melebihi jarak kedekatan antara aku dan dirimu. Wahai Musa, manakala mereka berbuka puasa, maka kata Allah, tiada ada ganjaran bagi mereka selain nanti bertemu denganku." Inilah sebuah riwayat yang luar biasa yang diberikan kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan sebuah kehebatan amal yang tiada tara, yakni ibadah saum. Ketika Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam, seluruh amalan yang dilakukan oleh anak Adam, maka semuanya adalah lahu baginya, illa siyam, kata Allah, kecuali ibadah puasa, ibadah saum.
Fa innahu li, kata Allah, karena saum itu ada li untukku, wa ana azzibi, dan aku sendirilah yang akan memberikan pahalanya. Hadirin jamaah Kalam Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan dan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, yang Allah nyatakan di dalam riwayat yang tadi saya sebutkan, bahwa orang-orang yang mendapatkan pahala luar biasa adalah orang yang bisa melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Jika melihat lagi lebih jauh makna dari hadis qudsi kullu amal ibni Adam, ada 3 makna yang dapat kita pahami menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang pertama, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, di dalam ibadah puasa tidak ada unsur riya. Kita ketahui bersama bahwa riya adalah musuh terbesar dalam beribadah untuk mendapatkan keikhlasan beribadah. Riya adalah keinginan untuk dilihat orang lain, tetapi di dalam ibadah puasa tidak ada sama sekali unsur riya, karena tidak ada seorang yang mau untuk bersusah payah menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 13 jam hanya untuk dilihat orang lain. Yang kedua, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa dimaknai dengan hadis qudsi adalah bahwa pemberian pahala tidak ada batasnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi kebaikan apapun, selalu Allah menggunakan hitungan matematis. Bahkan Allah menyebutkan nominal, bahkan juga Allah menyebutkan bentuk pemberian, sebuah pemberian yang akan diberikan bagi orang yang melakukan ibadah. Tetapi ketika bicara ibadah saum, Allah menyembunyikannya dan merahasiakannya. Allah hanya menyebutkan fa innahu li, ibadah saum itu adalah untukku. Ini menunjukkan bahwa pahala ibadah puasa tidak ada batasnya. Hal ini identik sekali dengan pahala sobar, karena sobar jika dimaknai secara hakiki, makna sabar adalah menahan. Begitupun ketika kita melihat makna hakiki dari ibadah saum adalah menahan dari segala sesuatu yang halal, bahkan menjaga dan tidak memperlakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa makna yang dapat kita pahami dari hadis qudsi yang dapat kita petik menurut beliau adalah ini merupakan penghormatan yang luar biasa diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Bagaimana tidak, jika Allah sudah memberikan langsung, ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga dengan redaksi yang terakhir, wa ana azzibi, dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya, tidak memberikannya melalui para malaikat dan tidak juga memberikannya melalui utusannya atau para rasul. Ini menunjukkan sebuah penghormatan yang luar biasa bagi orang-orang yang tentunya ibadah saumnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar al-Asqalani menganalogikan sebuah penghormatan terbesar ini ibaratnya seseorang raja yang memberikan hadiah kepada rakyatnya. Betapa tidak luar biasanya seorang rakyat yang mendapatkan penghargaan yang diberikan langsung oleh seorang rajanya. Begitupun seorang hamba yang begitu tulus ikhlas melaksanakan ibadah saum dengan ikhlas, dengan penuh ketaatan dan kesabaran, maka ia akan diberikan imbalan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Kalam Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di hari-hari terakhir ibadah saum kita semakin terpacu
untuk melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan syariat yang telah Allah dan Rasul gariskan, tentunya dengan mengharapkan keridhaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjadikan orang-orang yang sesuai dengan tujuan disyariatkannya ibadah saum, yakni menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut akan siksa api neraka dan takut untuk tidak mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Kalam Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang-orang muttaqin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.